Surat rekomendasi. Adakah kami mulai lagi memujikan diri kami? Atau perlukah kami seperti orang-orang lain menunjukkan surat pujian kepada kamu atau dari kamu? Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. 2 Korintus 3 ayat 1-2. Surat rekomendasi diperlukan oleh seseorang bila melamar pekerjaan. Surat rekomendasi ini biasanya berasal dari perusahaan tempat bekerja sebelumnya atau dari orang lain yang mengenal reputasi kita dengan baik. Rasul Paulus memberi sebutan Jemaat Korintus sebagai surat rekomendasi pelayanannya. Artinya, jika orang meragukan pelayanan Rasul Paulus, maka untuk membuktikan hasilnya, orang bisa melihat Jemaat Korintus yang telah menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus menulis bahwa jika orang lain perlu menunjukkan surat rekomendasi atau surat pujian untuk bisa diterima oleh jemaat Kristen di daerah lain yang belum dikenal, maka Rasul Paulus, perilaku jemaat di Korintus sudah cukup sebagai surat rekomendasi yang secara terbuka dapat dibaca semua orang. Lawan dari menjadi surat rekomendasi adalah menjadi batu sandungan. Artinya, melalui tindakan kita, orang bukan semakin percaya kepada Kristus, tetapi jadi semakin meragukannya. Makanan tidak membawa kita lebih dekat kepada Allah. Kita tidak rugi apa-apa kalau tidak kita makan, dan kita tidak untung apa-apa kalau kita makan. Tetapi jagalah supaya kebebasanmu ini jangan menjadi batu sandungan bagi mereka yang lemah. 1 Korintus 8 ayat 8-9. Bagi orang Kristen, tidak ada makanan yang mengakibatkan kualitas iman berkurang. Tetapi bagi orang Kristen baru yang berlatar belakang Yahudi, makan makanan bekas persembahan berhala adalah larangan. Karena itu, Rasul Paulus menyarankan agar tidak makan makanan bekas persembahan berhala di depan mereka. Jangan sampai apa yang kita lakukan menjadi sandungan bagi mereka yang lemah. Tentu saja, daftar makanan yang bisa menjadi batu sandungan bisa diperpanjang. Dan banyak kebebasan perilaku kita di dunia saat ini yang bisa jadi batu sandungan. Itu sebabnya kita harus menjaga kebebasan kita sebagai orang Kristen untuk menyesuaikan diri dengan orang-orang yang masih lemah secara iman. Bagi orang-orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat, aku menjadi sama seperti orang yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. Sekalipun aku tidak hidup di luar hukum Allah, karena aku hidup di bawah hukum Kristus, supaya aku dapat memenangkan mereka yang tidak hidup di bawah hukum Taurat. 1 Korintus 9 ayat 21. Puncak keteladanan Rasul Paulus luar biasa. Untuk bisa memenangkan orang dengan latar belakang budaya Yahudi ataupun Romawi, ia rela menjadi seperti mereka. Ia mengikuti budaya mereka, Yahudi maupun Romawi, tanpa melanggar kebenaran imannya. Jadi, pesan untuk kita semua hari ini, jadilah surat terbuka yang bisa dibaca semua orang. Jangan menjadi batu sandungan bagi orang yang baru percaya, dan menangkan banyak jiwa dengan cara menerima mereka apa adanya, dengan menjadi seperti mereka tanpa menggadaikan iman kita. Anda setuju? Hanya 2 pilihan di dalam hidup ini, menjadi batu sandungan sehingga orang menolak mengenal Tuhan, atau menjadi pintu terbuka untuk orang mengenal Tuhan.